roja atau khauf yang lebih mendominasi, ya. Dalam kondisi apa di mana khauf mendominasi atau ar-roja mendominasi. Tetapi dengan catatan tetap kedua-duanya masih ada pada seorang hamba. Jadi harus ada dua-duanya, ada khauf dan roja. Tapi kapan khauf mendominasi, kapan roja mendominasi. Dan ini pembahasan penting karena termasuk dari a'malul qulub. Dikatakan bahwasanya arkan a'malul qulub ada 3, yaitu al-khauf, ar-raja, dan al-mahabbah. Maka seorang berusaha dalam setiap ibadahnya selain ikhlas dan ittiba, maka ada rukun yang lain yang harus dia perhatikan agar ibadahnya menjadi afdal, yaitu antara khauf dan apa? Dan raja disertai dengan mahabbah, ya. Disebut dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, rukun-rukun ibadah hati, ya. Jadi dalam setiap ibadah, kita salat ada khauf dan raja. Kita baca Quran ada khauf dan raja. Kita salat malam ada khauf dan raja, ya. Kita bersedekah ada khauf dan raja, ya. Dan selalu ini beda dengan syarat diterimanya amal soleh. Kalau syarat diterima amal soleh ada berapa? 2, yaitu apa? Ittiba dan ikhlas. Ini namanya rukun ibadah hati. Yang jika ibadah dibangun di atas khauf dan raja, maka menjadi ibadah yang agung, ya. Baik. Jadi sekarang khilaf kalangan para ulama tentang kapan khauf didominasi dan kapan raja dominasi. Ada sekitar 7 pendapat. Ini saya sarikan dari penjelasan Syekh Saleh Sindi, hafizahullah taala, dalam syarah Tahawiyahnya, ya. Pendapat pertama mengatakan selalu khauf dikuatkan. Dalam kondisi apapun maka selalu khauf yang dikuatkan. Raja ada tapi khauf yang selalu dikuatkan. Dalilnya nanti kita sebutkan insyaallah. Yang kedua sebaliknya, bahwasanya selalu raja yang dikuatkan. Ada khauf tetapi raja yang dikuatkan. Dalam kondisi apapun, raja selalu dikuatkan. Pendapat ketiga dibedakan. Ketika raha, yaitu ketika senang, lagi sehat, lagi banyak duit, ya, maka khauf yang dikuatkan. Kata mereka kalau lagi senang tidak khauf, khawatir maksiat, ya, maka harus ada khauf. Sebaliknya ketika dalam syiddah, ketika sakit, sulit, menderita, maka roja yang dikuatkan. Jangan sampai putus asa. Maksudnya jangan sampai putus asa. Jadi dalam kondisi lapang dikuatkan rasa takut, dalam kondisi susah dikuatkan harapan kepada Allah. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, jika sehat atau senang maka seimbang. Jika sehat atau senang maka seimbang antara khauf dan roja. Tetapi jika sakit atau sulit, roja dikuatkan. Ini bedanya antara 3 dan 4. Kalau 3, khauf dikuatkan ketika dalam kondisi sehat. Kalau pendapat keempat, ketika sehat seimbang. Ketika senang, khauf dan roja seimbang. Tetapi ketika sakit dan sulit, khauf dikuatkan, roja dikuatkan. Pendapat yang kelima, jika sedang taat, kuatkan roja. Jika sedang taat, kuatkan roja, yaitu berharap amal diterima. Ketika maksiat, kuatkan khauf, supaya berhenti maksiat. Ini cara pandang ulama beda-beda. Jadi kata mereka kalau lagi taat kepada Allah, kuatkan rojaannya, biar terus semakin semangat ibadah. Kalau lagi maksiat, jangan roja, bahaya, nanti maksiat terus. Tenang, diampuni, aman, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maksiat terus. Maka harus khaufnya dikuatkan supaya berhenti maksiat, ya. Maksudnya ini agar apa? Agar berhenti maksiat. Kalau ini tadi apa? Agar tambah taat. Agar tambah taat. Ya. Kalau tadi jika sakit sulit, agar tidak putus asa. Jika sehat, seimbang. Ini kalau jika pendapat ketiga, jika senang maka khauf dikuatkan agar tidak maksiat. Agar tidak maksiat. Kalau sakit roja sama, agar tidak putus asa. Tapi ini 5 pendapat. Pendapat ke-6, jika masih muda, roja.
Kalau udah mau mati, khauf. Kalau masih muda, berharap biar semangat ibadah. Kalau sudah tua, saatnya takut. Supaya apa? Kalau tua berhenti maksiat. Kalau tua berhenti maksiat. Tes. Pendapat yang terakhir, pendapat ketujuh, selalu seimbang dalam segala kondisi. Mau sakit, mau sehat, mau mati, mau kuat, mau menderita, mau aman-aman aja, selalu seimbang antara khauf dan roja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullahu taala. Taib. Dan ini kita berbicara tentang detail-detailnya ibadah hati. Ya, dan ini penting. Ini pembahasan penting karena kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kontrol antara khauf kita dengan roja kita. Kita kontrol. Taib. Paham? Inilah khilaf di kalangan para ulama tentang kondisi antara khauf dan roja. Sudah? Kita lanjut ya. Taib, adapun dalil terkait hal ini, kenapa bisa berbeda pendapat? Karena ada dalil-dalil yang mengesankan setiap pendapat. Seakan-akan ada dalil-dalil khusus spesifik yang mendukung setiap pendapat. Contoh pendapat pertama, ada dalil-dalil yang mengesankan agar selalu mendahulukan roja. Seperti hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi abdi ma syaa. In dhanna khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Kalau hambaku berprasangka baik padaku, maka bagi dia kebaikan. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Hadis seperti ini mengesankan bahwasanya seorang hendaknya senantiasa berprasangka baik, dan berprasangka baik mengkonsekuensikan roja. Ini hadis mengesankan bahwasanya roja harus mendominasi dalam segala kondisi. Salah satu pendapat dari 7 pendapat yang tadi kita sebutkan. Contoh juga dalam hadis qudsi, kata Allah, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepada aku, selama kau berharap kepada aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Dan aku tidak peduli dosamu sebesar apapun. Dengan syarat kau selalu berdoa kepada aku dan selalu berharap kepada aku. Maka ini